Dia masih ada di hidupmu, masih membalas pesanmu, masih sesekali menanyakan kabarmu, tapi entah kenapa, kamu mulai merasa sendirian di dalam hubungan itu. Bukan karena dia pergi, bukan juga karena ada pertengkaran besar. Semuanya terlihat baik-baik saja, namun hatimu pelan-pelan merasakan sesuatu yang berbeda. Cara dia menatapmu tidak lagi sama. Responnya tetap ada, tapi rasanya kosong. Dan kamu mulai bertanya dalam diam, apa yang sebenarnya berubah? Kamu mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaanmu saja. Mungkin kamu terlalu overthinking. Mungkin kamu hanya sedang sensitif. Tapi semakin hari, ada jarak yang tidak terlihat, jarak yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu tetap bertahan, tetap menunggu, tetap berharap semuanya kembali seperti dulu. Karena yang paling menyakitkan bukan kehilangan seseorang, melainkan merasakan dia perlahan berubah saat masih bersamamu. Dan tanpa disadari, ada tanda-tanda kecil yang sebenarnya sudah muncul sejak lama. Tanda yang sering dianggap sepele, padahal justru menunjukkan satu hal sederhana, bahwa hatinya mulai bergerak, bahwa perasaannya mulai berubah. Dan di video ini, kita akan memahami 6 tanda kasat mata ketika seseorang mulai jatuh hati padamu. Tanda yang sering terlihat biasa saja, tapi diam-diam menyimpan makna yang dalam. 1. Awalnya perubahan itu terasa sangat kecil. Dia mulai lebih sering mencari alasan untuk berbicara denganmu. Bukan percakapan penting. Bukan juga hal mendesak. Hanya pesan sederhana seperti, lagi ngapain? Atau, udah makan belum? Hal yang dulu mungkin jarang dia lakukan, sekarang justru muncul tanpa kamu minta. Dan anehnya, percakapan itu tidak cepat selesai. Selalu ada topik baru. Selalu ada alasan untuk tetap terhubung lebih lama. Karena ketika seseorang mulai jatuh hati, dia tidak mencari pembicaraan besar. Dia hanya mencari cara agar tetap punya alasan hadir di harimu. Dan yang sering tidak disadari, perhatian kecil seperti ini bukan kebiasaan biasa. Itu adalah awal dari rasa yang mulai tumbuh perlahan. Sebab seseorang yang mulai menyimpan perasaan akan menikmati hal sederhana yang melibatkanmu, bahkan tanpa tujuan jelas. Kadang bukan karena dia banyak waktu, tapi karena kamu mulai menjadi bagian dari waktu yang ingin dia isi. Dan di titik itu, kamu mungkin belum sadar. Tapi hatinya sudah mulai memilihmu. Perubahan berikutnya biasanya terasa dari cara dia mendengarkanmu. Bukan sekadar mendengar, tapi benar-benar memperhatikan. Dia mulai mengingat hal-hal kecil tentangmu. Hal yang bahkan kamu sendiri pernah mengatakannya sambil lalu. Makanan favoritmu. Hal yang membuatmu kesal. Cerita random yang kamu anggap tidak penting. Dan suatu hari, dia mengungkitnya kembali. Disitulah kamu mulai sadar, dia ternyata memperhatikan lebih dari yang kamu kira. Karena ketika seseorang mulai jatuh hati, dia tidak hanya tertarik pada kehadiranmu, tapi juga pada duniamu. Dia ingin tahu bagaimana harimu berjalan, ingin tahu apa yang membuatmu tertawa, bahkan mulai peduli pada hal-hal yang sebelumnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Obrolan kalian terasa lebih hangat, lebih hidup, dan entah kenapa, kamu merasa didengar. Bukan jawaban panjang yang membuatnya berbeda, tapi cara dia meresponmu dengan tulus. Dia tidak terburu-buru mengakhiri percakapan, tidak sekadar membalas seperlunya. Seolah setiap ceritamu punya arti. Dan tanpa kamu sadari, dia mulai memberi ruang khusus untukmu di pikirannya. Karena orang yang jatuh hati akan mengingat hal kecil yang bahkan dunia lupakan. Kadang cinta tidak terlihat dari kata, aku suka kamu. Tapi dari kalimat sederhana seperti, aku ingat kamu pernah bilang itu. Dan di momen itu, hati biasanya mulai merasa hangat tanpa alasan yang jelas. Karena perhatian kecil adalah bahasa cinta paling awal, yang sering muncul sebelum keberanian untuk mengaku datang. Dan mungkin tanpa dia sadari sendiri, perasaannya sudah berjalan lebih jauh daripada yang dia rencanakan. Tanda berikutnya seringkali tidak disadari, karena terjadi saat semuanya terasa biasa saja. Dia mulai mencari keberadaanmu. Bukan selalu lewat pesan panjang, kadang hanya memastikan kamu ada. Melihat storymu lebih dulu, muncul di percakapan tanpa alasan jelas. Atau tiba-tiba bertanya hal sederhana hanya untuk membuka obrolan. Seolah harinya belum lengkap kalau belum tahu kabarmu. Dan yang menarik, dia mulai terlihat berbeda ketika kamu tidak muncul. Responnya berubah. Sedikit lebih penasaran, sedikit lebih mencari. Karena saat perasaan mulai tumbuh, kehadiran seseorang perlahan berubah menjadi kebiasaan. Bukan kebutuhan yang diucapkan, tapi rasa yang diam-diam dirindukan. Kamu pernah merasa dia terlihat biasa saja, tapi selalu ada di sekitarmu, tidak terlalu dekat, namun juga tidak pernah benar-benar jauh. Itulah cara seseorang menjaga jarak aman, saat hatinya mulai terlibat tapi belum siap mengaku. Dia ingin dekat,
tapi masih takut terlihat terlalu jelas. Dan di fase ini, semuanya terasa samar. Tidak ada kata cinta, tidak ada kepastian. Namun, ada kehadiran yang konsisten. Karena orang yang mulai jatuh hati tidak selalu berani mendekat sepenuhnya, tapi dia juga tidak sanggup benar-benar menjauh. Kalimat sederhana yang sering terjadi di tahap ini adalah, dia tidak pernah bilang kangen, tapi selalu ada. Dan kadang, kehadiran yang terus berulang adalah pengakuan paling jujur tanpa kata-kata. Sebab yang berubah bukan situasinya, melainkan perasaannya yang mulai terbiasa denganmu. Part. Tanda berikutnya mulai terasa dari sikapnya yang perlahan berbeda hanya kepadamu. Mungkin dia tetap sama di depan orang lain, tetap santai, tetap biasa saja. Tapi saat bersamamu, ada sisi lain yang muncul. Dia menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan tanpa sadar lebih menjaga perasaanmu. Hal kecil yang dulu mungkin dia abaikan, sekarang mulai dia pikirkan. Dia memperhatikan nada bicaramu, memperhatikan ekspresimu. Bahkan mulai sadar ketika kamu sedang tidak baik-baik saja, meski kamu tidak bercerita. Seolah dia bisa merasakan perubahan suasana hatimu. Dan anehnya, dia sering tahu kamu sedang sedih sebelum kamu mengakuinya. Karena ketika seseorang mulai jatuh hati, empatinya bekerja lebih kuat hanya untuk satu orang, yaitu kamu. Dia mungkin tidak mengatakan, "Aku peduli." Tapi sikapnya perlahan menunjukkan itu. Dia mulai menahan ego, mengalah dalam hal kecil, tidak ingin membuatmu kecewa, bahkan tanpa kamu minta. Kamu pernah sadar, dia bisa bersikap cuek pada banyak orang, tapi tidak padamu? Disitulah perasaan biasanya mulai terlihat jelas. Karena perhatian yang spesial tidak pernah benar-benar bisa disembunyikan. Orang bisa menyembunyikan kata-kata, tapi sulit menyembunyikan sikap. Dan salah satu kalimat yang sering terasa di fase ini adalah, dia tidak pernah mengaku berbeda, tapi caranya memperlakukanku tidak pernah sama. Sebab saat hati mulai memilih seseorang, perlakuan pun ikut berubah tanpa disadari. Bukan karena kewajiban, tapi karena perasaan mulai mengambil tempat yang lebih dalam. Tight. Tanda berikutnya biasanya mulai terasa saat dia perlahan membuka dirinya kepadamu. Bukan tentang hal besar, bukan juga cerita dramatis, tapi tentang sisi dirinya yang jarang dia tunjukkan ke orang lain. Dia mulai bercerita lebih banyak tentang harinya, tentang pikirannya, tentang hal-hal yang sebelumnya dia simpan sendiri. Kadang cerita sederhana tentang kelelahan yang dia rasakan, tentang kekhawatiran kecil yang tidak semua orang tahu. Dan tanpa kamu sadari, percakapan kalian berubah arah. Dari sekadar ngobrol biasa, menjadi ruang nyaman untuk saling terbuka. Karena ketika seseorang mulai jatuh hati, dia tidak hanya ingin mengenalmu, dia juga ingin kamu mengenalnya lebih dalam. Ada rasa percaya yang tumbuh pelan. Dia mulai menunjukkan sisi rapuhnya, sisi yang biasanya dia sembunyikan dari dunia. Dan itu bukan hal kecil, sebab membuka diri berarti memberi seseorang kesempatan untuk melihat hati yang sebenarnya. Kamu mungkin pernah merasakan momen itu ketika dia tiba-tiba berkata jujur tentang sesuatu yang personal. Bukan untuk mencari solusi, hanya ingin kamu mendengar. Disitulah perasaan mulai bergerak lebih jauh. Karena kedekatan emosional sering datang sebelum pengakuan cinta. Orang yang jatuh hati tidak selalu langsung berkata sayang, tapi dia mulai menjadikanmu tempat pulang untuk bercerita. Dan salah satu kalimat yang sering terasa di tahap ini adalah, dia tidak meminta aku mengerti, tapi dia memilihku untuk tahu. Saat seseorang mempercayakan ceritanya kepadamu, biasanya hatinya sudah lebih dulu merasa aman di dekatmu. Dan tanpa disadari, hubungan itu tidak lagi sekadar pertemanan biasa. Ada rasa yang tumbuh pelan, tapi semakin nyata. 6. Tanda terakhir, biasanya yang paling jelas, tapi justru paling sering disangkal. Dia mulai takut kehilanganmu. Bukan takut yang diucapkan langsung, bukan juga cemburu berlebihan, tapi terlihat dari perubahan kecil saat kamu mulai menjauh sedikit saja. Ketika kamu lama membalas pesan, dia mulai bertanya. Ketika kamu sibuk dengan hal lain, dia terlihat lebih memperhatikan. Ketika kamu dekat dengan orang lain, reaksinya sedikit berbeda dari biasanya. Bukan marah, bukan menuntut, hanya ada rasa khawatir yang tidak bisa dia sembunyikan sepenuhnya. Karena saat hati mulai terikat, kehilangan menjadi kemungkinan yang diam-diam menakutkan. Dia mungkin tetap bersikap santai di luar, tetapi sikapnya menunjukkan satu hal, kamu sudah menjadi seseorang yang berarti. Kamu pernah merasakan, dia tidak pernah melarangmu pergi, tapi selalu ingin tahu kamu baik-baik saja. Itulah bentuk perhatian yang lahir dari perasaan. Sebab seseorang yang mulai jatuh hati tidak ingin menguasai, dia hanya tidak ingin kehilangan. Dan di titik ini, hubungan terasa berubah tanpa kesepakatan apapun. Tidak ada status baru, tidak ada pengakuan resmi.
Namun, ada rasa saling menjaga yang tiba-tiba hadir. Kalimat yang sering terasa di fase ini sederhana, tapi dalam, dia tidak pernah bilang takut kehilangan, tapi sikapnya selalu berusaha tetap membuatku tinggal. Kadang cinta memang tidak datang dengan kata, "Aku mencintaimu." Ia datang lewat usaha kecil untuk tetap mempertahankan seseorang di dalam hidupnya. Karena yang berubah bukan kedekatan kalian, melainkan arti keberadaanmu di hatinya. Dan mungkin sekarang kamu mulai sadar, perasaan itu tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari perhatian kecil, dari kebiasaan yang berulang, dari kehadiran yang konsisten. Cinta seringkali tidak terasa saat dimulai. Kita baru menyadarinya ketika seseorang mulai berarti lebih dari yang seharusnya. Dan jika kamu menemukan tanda-tanda ini pada dirinya, mungkin dia memang belum berani mengatakannya. Tapi hatinya sudah lebih dulu berjalan ke arahmu. Karena kadang yang pergi bukan orangnya, melainkan rasa yang belum sempat diakui. Dan kadang juga yang datang bukan janji besar, melainkan seseorang yang perlahan memilihmu setiap hari. Jika kamu sedang berada di fase ini, tidak perlu terburu-buru memberi nama pada hubungan. Nikmati saja rasa yang tumbuh pelan itu. Sebab perasaan yang datang dengan tenang, biasanya juga yang paling tulus bertahan. Dan mungkin tanpa kalian sadari, dua hati sedang saling mendekat dalam diam yang sama. Pada akhirnya, jatuh hati memang jarang dimulai dengan kepastian. Tidak ada pengumuman. Tidak ada momen besar yang langsung mengubah segalanya. Hanya perubahan kecil yang perlahan membuat dua orang merasa lebih dekat dari sebelumnya. Awalnya hanya saling menyapa, lalu saling menunggu, kemudian saling terbiasa. Dan tanpa sadar, kehadiran yang dulu biasa saja menjadi sesuatu yang dirindukan. Karena cinta sering datang diam-diam, tidak berisik, tidak tergesa-gesa. Ia tumbuh di sela percakapan sederhana, di antara tawa kecil yang tidak direncanakan. Dan di momen ketika seseorang mulai merasa nyaman menjadi dirinya sendiri di depanmu. Kamu mungkin tidak pernah mendengar dia berkata cinta, tapi kamu bisa merasakannya dari caranya tetap tinggal. Sebab orang yang benar-benar mulai jatuh hati tidak selalu pandai mengungkapkan perasaan. Kadang dia hanya memilih hadir, berulang kali, tanpa alasan yang jelas. Dan disitulah perasaan sebenarnya berbicara. Karena yang paling tulus seringkali bukan yang paling lantang, melainkan yang paling konsisten. Ada satu hal yang jarang disadari banyak orang, cinta tidak selalu dimulai dari rasa yang besar. Kadang ia hanya berawal dari seseorang yang tidak ingin kehilangan obrolan denganmu. Lalu hari demi hari, perasaan itu tumbuh tanpa izin. Dan mungkin sekarang kamu mengerti mengapa akhir-akhir ini dia berbeda. Mengapa sikapnya terasa lebih hangat. Mengapa kehadirannya terasa lebih berarti. Bukan karena kamu terlalu berharap. Bukan karena kamu salah menafsirkan. Tapi karena hati memang punya caranya sendiri untuk mendekat, bahkan sebelum kata-kata berani mengikuti. Yang berubah bukan waktunya, tapi perasaan yang mulai menemukan tempat pulang. Dan jika memang dia sedang jatuh hati padamu, kamu tidak perlu memaksanya mengaku. Perasaan yang tulus selalu menemukan jalannya sendiri. Pelan, tapi pasti. Karena cinta yang datang dengan tenang, biasanya tidak datang untuk sementara. Ia datang untuk tinggal lebih lama. Dan mungkin di antara semua tanda yang kamu lihat hari ini, ada satu hal yang paling penting untuk kamu pahami. Kadang yang membuat seseorang jatuh hati bukan karena kamu sempurna, tapi karena bersamamu, dia merasa diterima apa adanya. Jadi jika kamu merasakan hal yang sama, tidak perlu terburu-buru memastikan arah hubungan ini. Biarkan saja berjalan. Biarkan rasa itu tumbuh dengan waktunya sendiri. Sebab beberapa hubungan terbaik tidak dimulai dari kepastian, melainkan dari dua hati yang perlahan sadar. Mereka tidak lagi ingin berjalan sendirian,